kita masuk lagi ke acara ngabuburit bareng ilmu pemerintahan. Kali ini yang kita bakal bahas yaitu bagaimana caranya sih kita dapatin beasiswa ke luar negeri. Ini kita akan mengundang salah satu alumni UMY, yaitu Mas Agus Tiara yang mendapatkan beasiswa dari Konken University. Halo Pak Awang. Ini Mas Agusnya sudah bergabung, kita undang Mas Agus Tiara. Halo Mas Agus. Oh halo, kedengaran nggak suaraku? Kedengaran. Oh, aman lah. Kau di mana tuh? Di lab ilmu pemerintahan, Mas. Oh ya. Gimana kabarnya Mas Agus? Sehat? Sehat bro. Sekarang kita nemenin teman-teman ilmu pemerintahan ya, Mas. Oh siap. Kali Kita ini kan dari alumni ilmu pemerintahan ya selalu apa? harus nimbrung lah. Harus nimbrung. Gimana kabar? Sehat? Puasa? Sehat bro. Lancar. Dan ini Di sana gimana aktivitas? sudah bergabung dengan kita. Beliau akan menyampaikan sepatah dua kata. Ya nggak, Mas? Banyak, harus banyak. Tentang iya. pengalaman beliau mendapatkan beasiswanya ya. Monggo Mas Agus diperkenalkan dirinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya langsung aja ya. Iya, langsung aja Mas Agus. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya bisa bergabung kembali di lab ilmu pemerintahan. Rasanya sudah 5 tahun yang lalu saya nimbrung selalu di lab IP gitu ya, mencari referensi, ngerjain beberapa hal yang memang itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akademis, kemudian kegiatan-kegiatan kuliah ya, tugas-tugas kuliah. Nah, dari situ mungkin terbangun motivasi gitu ya. Dari banyaknya sharing dengan dosen-dosen di sana, maka kita terinspirasi gitu melihat background dosen-dosen IP kita yang memang notabene juga banyak yang dari luar gitu ya. Nah, sehingga dari background itu tidak menutup kemungkinan untuk saya itu termotivasi karena sebelumnya itu kan di international program gitu ya. Dan ada juga di angkatan saya teman-teman saya yang memang dari reguler gabung di international program gitu. Sehingga di di lingkungannya seperti itu memotivasi saya untuk harus bisa keluar gitu. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong santai ini masalah kenapa bisa dapat beasiswa, bagaimana cara mendapat beasiswa, yang seperti Mas Nando barusan sampaikan memang sebenarnya sangat berproses ya, artinya tidak hanya instan. Ketika kita ingin sesuatu yang memang itu dunia akademis, terutama beasiswa, tentu ada beberapa target yang memang harus kita siapkan. Misalnya kalau kita ingin beasiswa yang di dalam negeri, tentu persiapannya jauh lebih lama dibandingkan beasiswa di luar negeri. Gitu. Nah, kenapa? Karena di luar negeri itu beasiswanya itu tidak hanya di instansi pemerintah, tetapi juga disediakan di kampusnya masing-masing gitu. Artinya di setiap kampus itu mereka sudah memiliki beasiswa, ditambah dengan ada beasiswa-beasiswa di instansi pemerintah. Jadi kita banyak pilihan gitu. Kalau di luar negeri tidak hanya satu. Kalau di Indonesia mungkin kalau di mahasiswa Indonesia ya hanya LPDP kan. DP yang terkenal. Nah, yang terkenal. Atau ada lagi beasiswa yang memang banyak sih. Dan rata-rata untuk kualifikasinya pun cukup mudah. Karena untuk dokumen, kemudian syarat-syaratnya itu notabene sangat mudah dilengkapi gitu. Artinya memang saya ingin menjelaskan lebih sederhana aja gitu. Artinya
ketika kita ingin beasiswa di luar negeri itu tentu dokumen yang paling lumrah itu yang harus kita siapkan. Yang pertama, tentu misalnya kalau kita pengen master, PhD kan punya brief proposal. Brief proposal itu bisa kita ambil dari skripsi S1 aja. Namanya juga brief proposal kan. Artinya kan belum tentu juga itu menjadi penelitian kita. Bisa jadi nanti berubah ketika kita ketemu sama dosen pembimbing di sana gitu. Artinya ketika kita buat brief proposal, ambil saja yang deskripsi S1, kita terjemahkan lebih simple gitu dalam 1 halaman atau 2 halaman. Nah, kemudian kita ngisi application form-nya, ada memang beberapa kampus dia mengisi online, ada yang memang kita ngisi manual gitu. Jadi ada yang berbasis sistem, ada yang berbasis paper. Jadi tergantung. Nah, mengisi form, kemudian ada recommendation letter. Saya kira kalau recommendation letter itu sederhana, cukup kita minta dosen yang kira-kira tahu dengan kita, paham dengan kita gitu ya. Kita minta, nanti dapat tanda tangan buat rekomendasi itu. Dosen Nah, yang pembimbing berarti ya Mas ya? iya, dosen pembimbing juga bisa. Kemudian dekan gitu kan, kemudian atau kajur gitu kan juga bisa. Kemudian selain itu juga kalau bahasa Inggris memang tentatif juga gitu. Kalau di luar itu misalnya kecuali negara-negara yang memang basisnya Inggris ya, seperti UK, kemudian US, Australia, itu memang kita harus mempersiapkan sertifikat yang valid atau yang memang bisa diterima di negara tersebut. Tetapi kalau di negara tertentu, misalnya seperti Thailand gitu ya, kita bisa apa namanya tidak diharuskan pas kita ngeplay, tetapi memang bisa kita susulkan. Artinya pas ada kasus misalnya teman saya itu pas ngeplay beasiswa itu dia TOEFL-nya itu udah expired gitu. Nah ini gimana? Jadi pas mereka submit TOEFL itu ternyata masih bisa, tapi pas kelulusan mereka harus tes gitu. Kalau belum mencapai dengan standar mereka, berarti kita belum bisa lulus. Nah, artinya kita punya opsi kan. Kalau ketika kita mau masuk, kita masih punya TOEFL tapi expired. Kalau mau tes itu butuh waktu lama lagi, kita bisa apply dengan TOEFL yang lama, nanti mereka tetap bisa pertimbangkan. Tetapi nanti pas kita masuk di sana, sudah kuliah, itu pas akhir kelulusan, kita harus tes bahasa Inggris lagi. Artinya sebelum lulus, sebelum dengan nilai yang seperti mereka standarkan, itu belum bisa Lulus. ya, jadi memang tentatif ya. Jadi memang setiap kampus, setiap beasiswa itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya saya kira untuk persyaratan kemudian dokumen-dokumen yang dipersiapkan itu hampir semuanya sama, tapi dengan format yang berbeda. Artinya kalau kita ingin apply beasiswa, tentu kita cari referensinya. Misalnya beasiswa yang saya dapatkan itu kan pertama beasiswa kampus. Jadi beasiswa kampus itu hanya mengcover living cost, kemudian tuition fee, kemudian insurance, dengan flight ticket. Nah, tetapi belum ada biaya research gitu. Nah, jadi biaya research-nya ini kan penting nih, apalagi teman-teman biasanya ilmu social science itu research-nya rata-rata di Indonesia. Yeah. Kuliahnya di luar negeri tapi research-nya di Indonesia kan. Rata-rata. Nah, untuk mengambil alternatifnya kemarin itu saya apply juga beasiswa yang di pemerintah, di Thai government, jadi Thailand Research Fund. Nah itu lumayan gede, hampir melebihi beasiswa yang saya dapat gitu, dana researchnya. Nah artinya dari dana riset itu pun sebenarnya sudah tercover buat living cost kita, kemudian tercover buat tuition fee, tapi memang karena khusus buat riset, ya akhirnya dana itu terpakai buat riset-riset aja. Nah, jadi memang ada beberapa tahapan. Ketika kita ingin, khususnya di Thailand ya, kalau di Thailand itu memang beasiswa itu bisa didapat 2 sumber. Jadi kalau kamu dapat beasiswa kampus, kamu masih bisa memungkinkan apply di pemerintahan, apply di pemerintah kita di Indonesia gitu ya. Jadi banyak tuh kawan-kawan saya tuh sudah dapat beasiswa kampus di Thailand, tapi mereka mengusulkan ke Pemda untuk biaya research gitu kan, mengusulkan lagi. Jadi memang banyak alternatifnya. Yang paling penting itu cari memang yang
kampus menyediakan beasiswa yang peluangnya tinggi. Tapi rata-rata kampus besar di Thailand itu yang negeri itu sudah punya beasiswa sendiri. Jadi gitu aja dulu, santai ya. Soalnya yang brief-briefnya kayak gitulah kenapa bisa dapat beasiswa. Nanya nih, kan tadi Mas Agusan ngomong beasiswa dari universitas kan? Berarti beasiswa dari tempat Mas Agus tuju itu kan berarti? Iya, dari kampus yang kita tuju, misalnya Konken University, nanti kita nge-play-nya di Konken University. Jadi di Konken University itu juga punya 3 jenis beasiswa. Beasiswa fakultas, beasiswa universitas, beasiswa ASEAN namanya. Jadi memang kampus-kampus yang berkolaborasi menyediakan beasiswa. Jadi ada 3 jenis, 4, tambah yang pemerintah. Kalau kita dapat pemerintah, biasanya ada juga yang memang orang nge-play beasiswanya dulu, nanti nyari kampus. Jadi memang ada beda beberapa tahap. Itu pemerintahnya yang menyediakan? Ada yang pemerintahan juga. Yang pemerintahan itu sistemnya beasiswa banyak berarti kan Mas ya? Banyak di kita nyari universitasnya dulu terus. Ya, di beberapa negara khususnya Thailand itu banyak. Saya kira di semua negara hampir sama, khususnya di luar negeri ya. Artinya opsi kita itu nggak hanya satu, kita bisa nge-play bermacam pilihan. Memang ada yang khusus dari kampus, kemudian kalau kita nggak dapat kampus, kita bisa niku-niku nih sama calon pembimbing kita. Misalnya saya nggak dapat beasiswa nih, nah, mungkin dia punya dana riset yang memang biasanya dosen di Thailand itu dia punya dana riset, tetapi mewajibkan mereka untuk memiliki mahasiswa bimbingan. Jadi mereka akan mencari mahasiswa. Nah, itu yang sangat beruntung. Memang ada beberapa kawan saya juga yang di sana sekarang lagi studi, keberuntungannya seperti itu. Misalnya kebetulan dosen pembimbingnya lagi mencari mahasiswa dan punya beasiswa gitu. Nah, itu auto masuk ya. Gitu ceritanya tuh. Terus kalau misalkan terkait beasiswa, berarti kalau dari Konken itu nama beasiswanya apa Mas? Kalau kita mau nyari informasi beasiswanya itu apa? Yang pertama kalau untuk yang biasanya kita apply itu namanya GMS. Apa itu? GMS itu ASEAN GMS. Regional ASEAN begitulah. Nanti cari aja GMS KKU. Nanti biasanya itu buka bulan 1 sampai bulan 3. Itu periode bukanya itu bulan 1 sampai 3, pengumuman itu bulan 4. Seleksi itu bulan 4, nanti bulan 5 itu sudah pengumuman. Di GMS KKU itu beasiswa full dari kampus. Fully funded? Bisa full funded. Ya, hanya saja ada beberapa 3 jenis juga. Misalnya di yang saya sebutkan GMS tadi, itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Misalnya tipe A itu dia full semua mengcover. Mau biaya tiket, kita berangkat dari Indonesia kan, kemudian insurance-nya, pokoknya sampai kampus itu kita dibayarin semua. Dan yang kedua tipe B itu dia mengcover living cost, tuition fee, tapi tidak mengcover insurance. Insurance itu kesehatan kita ya, artinya kalau kita berobat itu harus ada insurance. Kemudian yang tipe C biasanya itu hanya mengcover living cost dan tuition fee. Sisanya kita harus cari sendiri. Nah, biasanya teman-teman yang dapat tipe C ini, dia akan mengusulkan ke prodi atau ke fakultas, sehingga mereka akan mendapat beasiswa tambahan. Jadi, hampir sama. Semua kampus di Thailand itu hampir sama. Semua kita bisa nge-play langsung aja. Misalnya kampus yang kita tuju, Konken University. Langsung aja berarti Konken University scholarship. Gitu. Atau misalnya kampus apa. Taruh aja di ujungnya scholarship, itu nanti akan muncul link yang memang bisa kita akses. Gitu. Jadi memang ada beberapa tips, kemudian mekanisme bagaimana kita bisa melihat beasiswa di KKU itu.
Itu kan kalau yang dari beasiswa universitasnya Mas. Nah, kata Mas Agus tadi kan sebelumnya tuh ada beasiswa dari pemerintahan Thailandnya sendiri. Mm-mm. Nah, itu kalau beasiswa pemerintahan Thailand itu kayak mana biasanya? Atau Kalau beasiswa pemerintah Thailand itu dia lebih umum ya. Jadi kita berkompetisinya itu lebih banyak? lumayan banyak. Karena kan nggak hanya satu negara yang mengambil beasiswa itu. Bisa jadi dari Laos, Vietnam gitu kan. Negara yang paling dekat dengan Thailand. Kemudian Cina. Itu yang paling banyak juga. Termasuk negara kita gitu. Tapi biasanya kuotanya sangat sedikit. 2-3 orang per batch biasanya. 2 sampai 3. Tapi paling banyak, paling gampang dapat beasiswa pemerintah itu ketika kita sudah masuk di kampusnya dulu. Jadi kalau sudah studi dengan beasiswa kampus, nanti kita apply lagi beasiswa Ngajuin. pemerintah. Berarti bisa Itu double ya masih dapatnya Mas ya? kenapa? Berarti bisa double beasiswa berarti kan? Bisa, Kayak ada sangat beberapa, bisa. kalau nggak salah baca tuh ada beberapa yang nggak boleh menerima lebih dari satu beasiswa kadang tuh kan. Ya, kalau di kita biasanya gitu. Kita Karena kan kan, bisa ya, satu beasiswa kan. Berarti kalau di ya Thailand masih biasanya. Kalau di sana bisa. Jadi kalau kita dapat beasiswa kampus, kita mau dapat sponsor manapun, bisa aja. Selama itu tidak merugikan mereka gitu. Kan itu benefit buat kita juga. Artinya kan mereka juga terbantu dong kalau ada sumber yang lain seketika misalnya mereka punya problem, ya bisa aja apa biar dapat double gitu. Jadi ya. dapat dari kampus, dapat dari pemerintahan. Kalau saya dulu begitu. Jadi dapat dari kampus dulu. Nah, setelah saya dapat pembimbing, kemudian karena ada memang beberapa dokumen yang disetujuin sama pembimbing kita. Misalnya rekomendasi kan harus dari pembimbing kita sehingga nanti kita bisa dapat beasiswa dari pemerintah itu. Lumayan itu sangat gede, sangat mencukupi ketika kita melakukan riset. Berarti living cost Uh, kalau menurut Agus, Mas Agus kayak mana? Kalau Dari living cost kemarin itu dari kampus. apa nggak? Hmm? Dari beasiswa Mas Agus yang dapat itu Hmm. living cost di Thailand itu bisa ngecover semua nggak Mas? Bisa, karena sangat standar ya. Artinya untuk mahasiswa S2 sekian gitu. Nah, Untuk mahasiswa S3 ya sekitar 10.000 baht ke bawah. 10.000 baht itu sekitar yang 4.500.000 ya, hampir segitulah. lumayan lah ya. 4.500.000. Iya, artinya kebutuhan kita kan cuman Iya, kembali lagi apa? ke diri kita masing-masing kalau masalah kayak gituan kan Mas Iya, ya. kalau misalnya kebutuhannya buat jalan-jalan ya mungkin harus nabung dulu. Nah, ini juga ada teman-teman saya yang Thailand gabung. Ya itu kita sapa-sapa dulu ini ya banyak teman-teman kita yang gabung. Halo, Pan, Sabadi. Kemudian, ya ya. Jadi memang uh, saya sarankan itu kita melihat fasenya. Biasanya untuk Thailand itu beasiswanya itu mulai Januari atau Februari sampai dengan Maret dan April, pertengahan April. Nah, itu semua kita bisa lihat bermacam beasiswa ini, tapi milih fakultas juga penting enggak? Milih fakultas penting juga, karena kan memang ada beberapa fakultas yang punya dana gede, biasanya itu science. Science itu fakultasnya paling banyak duit biasanya ya, di mana-mana itu. Tapi kalau untuk ilmu social science itu biasanya terbatas. Adapun beasiswa hanya untuk beberapa mahasiswa. Tapi saran saya, carilah fakultas yang memang sesuai dengan background kita, background studi. Selama itu masih social science, ya kenapa tidak gitu. Yang masih berhubungan Dan lah ya. masih berhubungan. Dan apalagi yang paling penting adalah saran saya, ketika kita mau kuliah, paling mudahnya lagi kita mencari calon pembimbing. Nah, kemarin saya sempat kuliah interaktif juga dengan seperti ini gitu ya, kuliah online seperti pas saya menjelaskan tentang beasiswa di Thailand, saya menyarankan untuk menemukan calon pembimbing gitu. Dan akhirnya si beliau ini sudah kontak-kontakan dengan pembimbing di sana dan
dapat peluang besar gitu untuk masuk di kampus di sana. Karena mungkin yang kita kontak dekannya, mungkin yang kita kontak orang yang memang punya posisi. Kenapa penting? Karena pembimbing itu kan calon yang memang bisa mengguide kita, yang bisa membimbing kita dengan penelitian kita. Nah, apapun biasanya ketika ada masalah dengan penelitian, ada masalah dengan studi, pasti beliau membantu. Apalagi research-nya itu sangat relevan dan berkaitan dengan research kita gitu. Nah, jadi memang perlu diperhatikan juga kenapa pembimbing itu penting. Caranya gimana? Caranya cukup gampang. Kita misalnya studi di ilmu pemerintahan. Kalau di sana namanya public administration atau administrasi publik. Jadi saya search di fakultas jurusan public administrasi, saya lihat dosennya misalnya kan, kita lihat dosennya, kalau memang dosennya ini relevan dengan bidangnya, cocok dengan bidangnya, kita kontak lewat email. Nah, kontak lewat email ini gimana? Jadi cukup proposal, brief proposal yang kita punya tadi, ya enggak? Nah, kemudian CV kita lampirkan, kita email bahwa kita tertarik di program ini, dengan riset ini, berikut saya lampirkan brief proposal saya gitu kan. Nah, sehingga nanti mungkin kita dapat balasan ataupun kita dapat rekomendasi untuk menghubungi siapa. Itu yang paling mudah untuk dipersiapkan. Gitu. Teman-teman IP yang mau nanya langsung aja di komen ya. Ntar Mas Agus akan jawab sebisanya. Bisa lah kalau Mas Agus. Nih, iya, jadi kemarin kan kami udah sempet ini Mas, pertanyaan di IG. Nah itu udah DM tuh, ada beberapa pertanyaan yang terkait tentang beasiswa. Monggo dijawab nih Mas, tak bacakan. Oke. Ada ternyata banyak yang excited sama beasiswa ternyata. Iya. Iyalah, kan kita beasiswa itu kuliah sambil main kan. Nah, main dibayarin ya. Nah, gitu. Ya, belajar, kalau bisa sekolah terus aja, nggak usah kerja kan. Kemana-mana sekolah. Itu motivasi dari Mas Agus, teman-teman. Yang main nggak perlu ngeluarin duit. Pertanyaannya udah dijawab sih sebenarnya Mas Agus, kayak terkait beasiswanya tuh fully funded apa enggak, terus living, banyak yang nanya ini sih Mas, living cost di Thailand itu menurut Mas Agus tuh apa enggak, atau sama di Jogja kira-kira perbandingannya kayak mana? Hampir mirip kayak Jakarta ya. Kayak Jakarta. Tapi kalau di Bangkoknya itu mahal sekali, mungkin agak lebih mahal dibandingkan kota di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk memang kalau tipsnya gini, kalau saya itu prinsipnya kalau misalnya kita mencari kuliah di negara manapun, jangan cari capitalnya gitu, karena itu sangat high cost. Tapi carilah yang memang dekat ke kota juga. Misalnya kalau kita ke Thailand ya cari di seputaran Bangkoknya lah, Khon Kaen, Chiang Mai, mana ya, jangan di Bangkoknya gitu. Ya pasti kita bisa ya misalnya pengen ke Bangkok ya tinggal ke Bangkok kan, artinya kan itu sangat mudah. Ya, ibarat pengen kalau di Jogja tuh kayak di UMY ya Mas. Iya, jadi carinya itu memang kayak di UMY karena itu membantu ya. Ya. Membantu ketika kita dapat beasiswa dengan hampir sama dengan beasiswa di kota-kota besar, tapi dengan living cost yang sangat, saya kira itu tidak terlalu mahal, itu masih bisa terjangkau dengan living cost di Indonesia gitu. Artinya misalnya untuk biaya kos-kosan, kalau kita mau di dormitory kampus, itu mungkin sangat murah gitu, karena ada subsidi. Tapi kalau biasanya kalau saya karena pengennya di luar, supaya apa? Lebih cari pengalaman aja, suasana. Jadi kalau di luar itu range-nya itu sekitar 1,6 juta per bulan. Itu kan range di sini juga kan. Itu sudah meliputi fasilitas. Hitungannya sih kayak apartemen mungkin ya. Jadi memang bisalah kita hitung-hitungan dengan beasiswa yang kita dapat. Dan bisa nabung juga. Gitu. Masih bersangkutan sama living cost. Nah kalau masalah makanan,
Itu gimana, Mas? Hmm. Ini yang Saya menarik. Jadi semua orang biasanya kalau ke Thailand itu emang kalau kuliah di sana terus makannya gimana gitu kan? iya, Eh, apakah halal, susah halalnya gitu kan? Jadi itu terus banyak paling umum kalau di, ditanyakan ke kita gitu. Nah, pertama eh, makanan halal Muslim itu pasti ada, pasti. Nah, tetapi emang sebagai mahasiswa gitu, apakah kita makan di situ terus? Kan nggak iya, juga kan? iya, Emang mau selama masa studi mak- karena ya, cuman beberapa kantin halal, makanya di situ terus kan? Dia bosan juga. Artinya memang kita punya satu misalnya karena saya itu master by research, artinya saya kuliahnya independen sendiri. Jadi memang kita tidak ada kuliah, nggak ada materi khusus yang harus masuk kelas tiap hari, nggak ada. Kalau iya, saya itu memang agak bebas aja. Jadi kalau mau ke kampus, tinggal ke kampus, kita buat tugas, kirim ke supervisor. Jadi memang eh, apa ya, menikmati sekali selama studi itu. Jadi memang kenapa saya memilih master by research dibandingkan master by course. Kalau hmm, by course itu biasanya teman-teman harus mengambil mata kuliah selama 2 semester. Nah, 2 semester itu kan lumayan, kita harus mengambil mata kuliah, ikut kuliah. Kemudian saya ngambilnya master by research itu agar lebih fleksibel aja. Jadi selama kita masuk pertama kuliah itu pun kita sudah mulai research. Kita bimbingan aja. Jadi kuliahnya itu ya paling kuliah umum. Kalau kita mau join ya join. Kalau enggak, karena semua penilaian itu dari dosen pembimbingnya. Nah, sehingga ini berkaitan dengan makanan. Kalau saya itu karena lebih banyak independennya, jadi saya bergaulnya dengan teman-teman Thai. Jadi teman-teman Thai saya itu sudah paham gitu, kalau saya itu tidak bisa makan makan yang tidak halal gitu. Jadi setiap pergi kemanapun saya biasanya makan, mereka sudah bisa memastikan oh ini tidak ada yang memang apa unsur Adam, fake-nya. Ya, kan orang ketakutannya di situ. Tapi pada dasarnya biasa aja. Kita bisa memilih kok. Artinya kalau misalnya makanan di sekitar kampus pun itu orang-orang bisa bahasa Inggris kok. Artinya kita bisa memilih makanan yang memang itu notabene halal gitu. Dan paling aman itu biasanya di apa minimarket gitu. Minimarket itu ya, biasanya makanan kemasan itu banyak yang halal. Hanya saja kan karena kita tinggalnya di apartemen atau di dom gitu ya, kita bisa simpan stok makanan. Jadi tinggal hangatkan, nanti bawa ke kampus gitu ya, bawa minuman. Jadi enjoy aja. Ya, apalagi kampus itu biasanya 24 jam aktivitasnya nggak pernah berhenti. Jadi saya pulang ke kosan itu terkadang cuman ganti baju, mandi, habis itu berangkat lagi gitu. Karena aktivitas itu di kampus itu memang nggak kerasa bosan ya. Artinya dan sekarang pun di kampus itu sudah disediakan tempat mandi, tempat apa segala macam. Ini memang that's the way how we study gitu ya. Jadi memang fasilitas yang kita dapatkan untuk studi itu memang benar-benar luar biasa ketika kita merasakan studi di luar itu. Memang banyak orang yang bilang kenapa sih harus keluar negeri gitu ya. Memang karena kalau kita pingin ruang lingkup dan suasana yang berbeda memang harus keluar negeri. Karena kita ingin mencari lingkungan yang berbeda. Apalagi kenapa biasanya banyak juga yang nanya kenapa Thailand gitu ya. Kenapa nggak Singapura, kenapa nggak Malaysia, kenapa nggak negara ASEAN lainnya. Nah, saya kasih tahu, karena dulu saya sudah pernah di Malaysia, di Universitas Sains Malaysia pas pertukaran pelajar atau exchange student, dan itu saya kira memang dari segi fasilitas kampus bagus, cuman dari segi lingkungan itu sama aja. Apalagi di notabene Sumatera kan bahasa Melayu agak sama ya. Tapi kalau misalnya Thailand, unik gitu. Jadi memang beda dari negara yang lainnya. Dari budaya, dari bahasa, kan dari kebiasaan. Dan that's challenge gitu. Jadi memang itu tantangan kenapa kita pengen, saya pengen itu milihnya di Thailand. Dan memilih kampus pun sama. Jadi memilih kampus itu jangan apa ya, jangan dari namanya.
Jadi carilah kampus yang sesuai dengan background kita. Jadi saya misalnya kemarin tuh sempat memilih beberapa kampus di Thailand dan hampir keterima juga karena udah ACC. Cuman saya cancel karena saya melihat kampus, saya mencari kampus mana yang memang fokus di riset gitu. Nah, ternyata Konken ini adalah kampus satu-satunya di Thailand yang memang menghasilkan publikasi banyak gitu. Artinya di QS World Ranking pun Konken University itu paling tinggi masalah research. Itu. Nih Oke. teman-teman saya, halo. Terus ada pertanyaan lagi Mas, tadi kan seputar kehidupan di Thailand kan berseputar makanan, budaya segala macam. Nah, terus kalau sekarang tuh terkait sama kalau misalnya kita udah keterima di Thailand, bahasa yang digunakan itu apa? Untuk bahasa kalau di kampus kita biasanya bahasa Inggris semua. Pas berarti ya? Eh, ya bahasa Inggris. Kemudian kalau memang ada beberapa course yang itu dalam bahasa Thai, tetapi biasanya dosennya sudah memaklumi, nanti kita dikasih materi-materi dalam berbahasa Inggris. Eh, tapi pada dasarnya, kenapa di kampus itu biasanya sudah karena lingkungan kampus ya, biasanya orang sudah biasa dengan mahasiswa asing, jadi sudah terbiasa dengan orang-orang berbahasa Inggris. Jadi walaupun mungkin pronounce-nya itu agak beda dengan kita. Misalnya cara pengucapan bahasa Inggris di Thailand itu dengan di kita, mungkin kita pertama agak bingung maksudnya apa, kemudian pronounce-nya beda. Dan itu hal yang wajar gitu, karena mungkin bahasa dialek mereka kan beda dengan kita. Ya, jadi memang tapi saya sangat menikmati, bahkan saya belajar bahasa Thailand itu supaya memang itu uh, challenge-nya. Kenapa kita butuh di negara yang memang notabene beda sekali dari budaya maupun bahasa gitu. Jadi memang paling tidak mari kita lihat kampusnya dulu. Misalnya biasanya di kampus-kampus besar di Thailand itu sudah terbiasa dengan mahasiswa asing ataupun bahasa Inggris. Jadi bahasa itu ya tentatif lah. Kalau kita mau belajar bahasa Thailand ya kan malah keuntungan buat kita. Iya. Kita sudah punya bahasa lain lagi. Nah, kalau itu bersangkutan sama bahasa Thailand tadi, dari Hmm. universitasnya atau dari pemerintahan Thailandnya sendiri itu menyediakan kayak kursus bahasa gitu nggak sih, Mas? Ah, jadi di kampus saya itu ada namanya ASEAN Language Center. Hmm. Itu bahasa apa aja ada. Tinggal kita memilih kita mau kursus bahasa apa gitu. Termasuk Jadi itu Thailand. memang ada ya bahasa Thailand, bahasa Indonesia pun bahkan ada. Mereka belajar bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Thailand. Ada bahasa Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia gitu ya. Memang disediakan khusus untuk memahami konteks budaya ASEAN gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir karena memang eh, di kampus itu sudah menyediakan course eh, Thailand gitu ya. Jadi memang kita akan belajar bahasa Thailand dalam satu semester. Nah, karena saya itu kan hmm, master by research, jadi selama saya kuliah itu kan eh, membantu mengasisteni pembimbing. Hmm. Nah, ketika itu saya dikasih ruangan kerja, dia punya kantor. Nah, selama di kantor itu saya punya partner orang Thailand. Jadi sehingga saya belajar bahasa Thailandnya itu dari teman kantor itu. Tukar budaya ya, Mas, ya berarti. Iya, tukar budaya. Dia belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Thailand dari dia. Gitu. Berarti dari orang-orang Thailand sendiri itu sangat menerima banget kan, Mas, untuk orang-orang luar. Iya, sangat menerima. Apalagi antusiasnya itu tinggi gitu. Saya sangat terkagum dengan budaya mereka. Karena budaya sopan mereka, budaya ramah mereka, budaya ya cara mereka dalam apa Bersosial. iya bersosial itu luar biasa. Saya belum pernah lihat ya, maksudnya di konteks budaya itu seramah di Thailand gitu. Apalagi di kampus-kampus itu memang dosen-dosennya baik-baik gitu ya. Jadi memang that's kenapa harus mencari kampus di luar.
Terus kalau Saya di sarankan. kita kan dari mayoritas kan Muslim. Nah itu kalau di Mm-mm. diri itu untuk masalah ibadahnya gimana Mas? Iya betul. Jadi untuk masalah ibadah, kebetulan di Konken itu ada masjidnya. Jadi Hmm. masjid itu memang agak jauh dari kampus, sekitar ya 2 kiloan lah. 2 kilo, biasanya kita naik bis kampus juga bisa. Jadi bis kampus itu sudah terkoneksi ke mana saja. Kemudian di kampus, di beberapa fakultas mereka menyediakan musola buat muslim. Kemudian perpustakaan pusat mereka juga ada musolanya. Jadi memang secara keimanan itu tidak akan mengurangi apa ibadah kita gitu. Karena apa? Di mana-mana kita bisa sholat sebenarnya. Di kampus kita punya tempat beribadah. Di luar kita tinggal cari masjid kan. Artinya banyak komunitas Islam juga dari sana, termasuk yang paling banyak itu mungkin dari Thailand Selatan. Biasanya teman-teman Muslim kita itu dari Thailand Selatan yang berbatasan dengan Malaysia, itu kan dari Patani, dari Yala, dari Suratani, ya kan dari daerah memang yang mayoritas Muslim. Itu biasanya banyak di apa di kampus gitu. Jadi tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman Muslim yang di Thailand. Jadi Jadi sangat udah sangat khawatir, membantu. udah nggak perlu Dan khawatir. iya nggak perlu khawatir. Apalagi kita ketemu sama Muslim itu seperti ketemu saudara sendiri. Artinya memang wah, nggak seantusias kita ketemu di Indonesia ya sesama Muslim itu. Mungkin karena kita mayoritas Muslim, jadi antusiasnya agak sedikit rendah dibandingkan ketika kita masuk di negara yang memang minoritas Muslim. Ini ada masuk pertanyaan lagi Mas terkait balik lagi ke beasiswa tadi tuh Mas, persyaratan-persyaratan beasiswa. Uh, Kira-kira kalau kita ingin mengambil beasiswa di Thailand atau dimanapun itu, kira-kira berkas apa sih yang kita perlu persiapkan? Nah, saya ingatkan lagi pertama, dua jenis beasiswa. Pertama, kita mengambil by research atau yang memang kita nge-play beasiswa. Yang by research itu memang kita menyiapkan proposal, brief proposal yang saya sebutkan 1 sampai 5 halaman. Kemudian kita punya CV, punya recommendation letter, kemudian kita punya sedikit data lah mungkin apa riset-riset yang berkaitan. Nah, kita kirimkan ke dosen atau calon pembimbing yang memang itu relevan dengan riset kita. Nanti tinggal kita mencari tambahan beasiswa. Nah, itu yang by research. Atau yang by course, itu yang biasanya kita apply ke kampus. Itu kan kita ngisi sistem. Jadi kita ngisi nama, ngupload data, ngisi biodata kita. Semuanya itu kan by system. Jadi memang gampang aja, artinya persiapkan saja. Yang jelas itu TOEFL. TOEFL itu kalau di Asia itu 500 itu masih memungkinkan. Saya kira untuk mencapai 500 itu mudah lah. Tidak terlalu berat kalau teman-teman intens dalam mempersiapkan bahasa Inggris. Saya dulu juga sama, di akhir semester 6 sampai semester 7 itu saya sudah intens mempersiapkan TOEFL, kursus sampai tes TOEFL. Jadi ketika saya selesai sidang, ya sebelum selesai sidang pun saya sudah bisa nge-claim beasiswa. Jadi ketika setelah sidang saya ngirim berkas, setelah wisuda saya dapat pengumuman dapat LOE, jadi langsung lanjut studi lagi. Nah, artinya kalau yang apply berkas itu kita cukup persiapkan dokumennya seperti kalau by system kita tinggal upload, ngisi data, kemudian recommendation letter itu biasanya 2. Kita bisa minta dekan, kita bisa minta profesor yang memang itu dekat dan tahu dengan kita. Kemudian kita bisa persiapkan CV. Nah, teman-teman yang suka ikut international conference, ikut seminar, itu sangat membantu ketika melihat CV gitu ya. Kemudian yang jelas paspor juga lah. Kalau nggak punya paspor Jadi ya sama aja.
Gitulah. Jadi memang itu yang paling umum biasanya, sangat umum yang beasiswa kayak gitu. Dan biasanya juga beasiswa itu ketika kita interview itu lebih ke riset saja. Jadi 70% itu interviewnya itu masalah research. Misalnya kenapa kamu melakukan penelitian itu, apa nanti implikasinya, bagaimana outputnya, apa yang ingin dicapai. Lebih-lebih umum ke bahasan research dibandingkan dengan siapa kamu, apa background kamu. Lebih detail ke research. Jadi Terus umum ya. ini, Kak, ini saya pernah membaca beberapa persyaratan beasiswa. Nah, itu ada yang eh, meminta kayak recommendation letter, terus studi plan, personal statement. Nah, itu kira-kira yang menarik tuh kayak mana sih, Kak, yang bisa dilihat oleh Hmm. ya ininya beasiswanya lah, yang biarin bisa diterima, bisa bersaing Ya, dengan. ya, ya, yang jelas itu honest ya. To be honest, jangan merekayasa. Kemudian kita menjelaskan secara detail. Jangan terbelit-belit. Biasanya Kesalahan. kelemahan kita itu terjebak di bahasa Indonesia kita dalam menulis motivation letter, kemudian statement letter. Itu biasanya kita terjebak. Kita itu biasanya muter gitu. Baru ke intinya. Eh, Lebih baik itu kita langsung ke the point. Misalnya, ini kenapa agak dulu ya. Nah, misalnya through this letter, I would like to address my interest to apply a ship. Gitu kan? Itu kan jelas artinya kita memang address untuk mengapply scholarship. Kemudian my current research is was in sustainable policy and governance. Gitu kan? Jadi memang uh, jelas fokus research kita, kemudian kita menjelaskan kita tertarik di bidang ini. Nah, kalau kita biasanya itu kan nulis motivation letter itu kan saya adalah bla 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 bla, kemudian selama ini pokoknya panjang sekali. Jadi kalau di motivation letter yang bagus itu pertama mulailah dengan biografi kita, siapa kita gitu ya. Kita lulusan dari mana, kemudian apa pengalaman kita, itu di background pertama, di biografi. Biasanya itu masalah biografi, masalah tentang kita. Kemudian di paragraf kedua itu lebih ke pengalaman kita. Apa sih pengalaman kita selama studi gitu ya. Misalnya kita pernah kerja di lab IP, misalnya gitu kan, kemudian pernah di event-event internasional, sehingga itu bisa membantu kita dalam berkomunikasi, mampu membentuk kita dalam membangun karakter kita menjadi seorang yang bertanggung jawab. Kemudian di paragraf ketiga itu lebih ke research interest gitu ya. Jadi kenapa kita butuh studi? Misalnya karena ketika saya selama studi itu akan membantu saya dalam memahami ilmu disiplin saya secara lebih detail, lebih mendalam, sehingga master program itu sangat membantu saya ketika saya bisa melanjutkan studi. Jadi itu lebih ke studinya. Sehingga yang ke paragraf keempat itu kita menyimpulkan, menstatementkan kembali bahwa eh, bahwa saya itu benar-benar ingin mengaplikasi beasiswa dengan background yang saya miliki gitu. Jadi cukup singkat aja, satu lembar cukup. Jadi tipsnya itu di paragraf pertama itu tentang biografi kita. Tips kedua di paragraf kedua itu mengenai experience. Yang ketiga itu masalah research. Kemudian yang keempat itu conclusionnya. Jadi setiap paragraf itu sudah ada kontensnya. Jadi nggak campur. Kita bicara masalah biografi, nanti di paragraf ketiga bicara biografi lagi, kan muter balik. Hmm. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi, Mas Agus, masih berkaitan dengan recommendation letter dan berkas-berkas lainnya. Surat rekomendasi, formatnya itu seperti apa? Mungkin udah dijelasin tadi, atau bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin LOE segala macamnya mungkin, Mas. Ya, recommendation letter itu tergantung ya. Biasanya kalau kita minta ke profesor atau dosen yang memang mungkin
jamnya agak sibuk, biasanya kita diminta buat menuliskan draftnya, nanti mereka yang akan merevisi dan mentandatanganin letter itu. Tetapi kalau formatnya itu umum ya, jadi memang nggak ada format khusus buat recommendation letter itu. Tapi mungkin kalau teman-teman butuh, saya bisa berikan contohnya. Itu yang paling sering saya gunakan. Tetapi pada dasarnya recommendation letter itu lebih ke kenapa sih profesor itu memberikan rekomendasi ke kita. Tapi biasanya yang saya alamin, pengalaman saya itu biasanya yang buat memang draftnya kita dulu gitu ya. Karena memang secara notaben yang mengetahui kita kan kita dulu. Nanti akan ditambahin oleh si yang memberikan rekomendasi itu. Jadi cukup gampang sih. Kalau recommendation letter siapa aja dapatkan. Hanya saja tinggal cari yang memang disiplinnya sama. Kalau social science, saya cari di social science. Kemudian kalau untuk LOE, saya pernah mengalami beberapa kegagalan juga. Jadi bukan berarti semua yang saya capai itu suksesnya aja gitu ya. Jadi memang ada beberapa kendala, tantangan. Misalnya saya pertama mendapatkan LOE itu di 2016. Saya harusnya berangkat itu Agustus, tetapi karena terkendala visa, akhirnya saya postpone, artinya ditunda. Akhirnya saya LOE-nya hangus. Gitu. Nah, LOE-nya hangus, akhirnya saya diminta apply lagi. Dapatlah bulan Januari 2017. Akhirnya saya berangkatnya di 2017, walaupun indeksnya itu 2016. Gitu. Nah, karena LOE tadi, memang penting. LOE itu syarat pendukung ketika kita apply beasiswa. Apalagi beasiswa di Indonesia itu biasanya LOE itu kan sebagai senjata pamungkas juga kan, kalau kita bahwa kita sudah diterima di salah satu kampus. Gitu. Tapi pada dasarnya mendapatkan LOE itu saya kira itu nggak terlalu sulit karena ketika kita sudah lengkap berkas, dokumen, dan semuanya itu bisa kita apply. Itu. Terus kalau untuk tahap-tahapannya beasiswa itu kayak mana aja sih, Mas? Dari awal Tahapan-tahapan. tadi. Itu yang seperti saya katakan tadi. Pertama, ketika kita pengen apply, maka pastikan kebutuhan dokumennya itu apa. Jadi teman-teman misalnya yang di sini dokumennya yang belum terlengkapi apa. Kalau misalnya TOEFL, maka persiapkan dari sekarang TOEFL-nya. Karena TOEFL-nya masih di bawah 500 ya, maka dalam 1 bulan atau 2 bulan kalau kalian intens, kalau kalian benar-benar mempersiapkan itu, maka saya kira akan mencapai nilai itu. Jadi saya dulu juga begitu. Jadi selesai kuliah saya berangkat kuliah. Saya berangkat kursus malam. Jadi pagi sampai siang atau sore itu kuliah, malamnya saya kursus di salah satu instansi di Yogyakarta. Selama sebulan intens. Nah, akhirnya dapatlah hasil kayak gitu. Ya, kita bisa bahasa Inggris, kita bisa menulis bahasa Inggris, belum tentu kita bisa menjawab hal-hal yang memang itu jarang kita pelajarin gitu ya. Apalagi nilai tes-tesan soal TOEFL itu kan lebih umum ya. Jadi nggak terduga aja pembahasannya masalah apa. Jadi gitu. Nah, kemudian setelah kita memahami kita kekurangan bahasa Inggris, kita persiapkan itu. Kedua, kita mulai mencari referensi kampus. Nah, referensi kampus itu bisa kita cari di QS Star, bisa jadi di Times Higher Education atau THE ya, THE. Nah, di THE itu kita langsung search saja, misalnya berdasarkan negara. Tinggal kita cari negara mana, kemudian kita lihat kampus mana yang rankingnya tinggi, ya kan? Kemudian kampus mana yang fokusnya ini. Ada yang kampus dia rankingnya tinggi karena subjeknya, karena jurusannya. Ada yang kampus bagus karena research-nya banyak. Jadi memang setiap kampus itu punya keunggulan masing-masing. Ada kampus yang memang unggul di bidang kesehatan.
ada yang kampus unggul di bidang ilmu politik. Jadi kita cari referensi kampus di QS Star atau di Times Higher Education. Nah, yang ketiga kita mulai mempersiapkan dokumen. Nah, dokumen tadi apa? Yang motivation letter. Motivation letter itu nggak bisa selesai dalam 1 hari. Jangan pernah kita membuat motivation letter itu 1 hari, kemudian baru kita persiapkan dokumen. Enggak ya. Jadi memang butuh waktu dan proses gitu. Setelah di-apply? Yang apa? Setelah di-apply beasiswa segala, apa lagi prosesnya biasanya? Tinggal Oh nunggu. ya, setelah kita punya dokumen, kita bisa apply. Jadi periodenya itu mulai Januari sampai April. Jadi catat aja, Januari sampai April itu udah mulai buka itu. Semua di kampus Thailand itu sudah mulai buka. Jadi gampang aja, tinggal kita tungguin kan. Berarti dari mulai sekarang teman-teman yang mau nge-apply, silakan persiapkan dokumen yang itu tadi. Jadi mulai Januari tahun depan itu sudah bisa meng-apply. Jadi tahun depan sudah bisa kuliah. Gitu. Jadi targetnya gitu. Memang harus dipersiapin dari awal ya, Mas. Jangan nanti-nanti. Iya, nyicil. Karena satu dokumen itu bisa kita pakai di berbagai aplikasi kan. Ya enggak? Jadi enggak hanya satu kampus, bisa jadi di kampus mana aja. Jadi kenapa pentingnya kita menyiapkan dokumen itu supaya nanti kita bisa nge-apply berkasnya itu di berbagai beasiswa yang membuka gitu kan. Disiapinnya pun kalau bisa dari sebelum kita lulus malahan, Mas ya. Yang apa? Kalau bisa tuh kita nyiapin semua berkas-berkasnya sebelum kita lulus dari S1 kalau bisa kan. Berkas yang kita dari S1 transkrip nilai, biasanya transkrip nilai, kemudian ijazah. Itu aja sih kayaknya kalau dari S1. Kalau nilai nggak terlalu di ini ya. 3,5 ke atas lah biasanya. 3 biasa bisa. Tapi kesulitannya ya itu nanti lebih ke berkas saja. Ya mungkin itu aja sih terkait tentang persyaratannya, kebanyakan udah sama semua dan sudah dijawab dengan jelas oleh Gus. Terus ada juga yang nanya tentang, nah ini kemungkinan luar kuliahnya deh Mas. Gimana tantangan selama di Thailand? Pastinya kan perbedaan budaya itu kan pasti beda banget kan sama Indonesia. Itu kayak mana hadapinya? Oh iya, kalau yang perbedaan paling mendasar itu pendidikannya itu di sana itu jelas ya dari segi lingkungan, kemudian perkembangan keilmuan itu pasti berbeda ya. Jadi pendekatannya beda. Misalnya di kampus saya itu kan lebih berbasis sains atau berbasis penelitian. Jadi memang kebutuhan kita untuk melakukan penelitian itu sangat mudah gitu. Jadi akses jurnal itu banyak tersedia secara gratis. Kemudian memang dari lingkungan secara sistem pun beda gitu. Misalnya dari kita di Indonesia itu yang biasanya kuliahnya mulainya bulan berapa ya? Jadi saya kalau tidak salah itu dia bedanya itu dua bulan. Jadi di Thailand sudah masuk di Indo belum gitu. Jadi memang ada perbedaan situ aja. Kemudian sistemnya biasanya kalau di kampus negeri, kampus besar itu wisudanya itu harus diwisuda oleh kerajaan. Ini nggak bisa diwisuda sama rektoratnya. Jadi kalau mau wisuda harus nunggu jadwal prince-nya ya. Jadi iya harus nunggu itu. Biasanya itu setahun sekali. Jadi memang kalau kita pun lulus Januari harus nunggu Desember gitu. Hanya nunggu wisuda. Karena memang nggak bisa sembarangan buat menerima event sakral gitu. Memang dari kerajaan, nggak bisa dari rektornya. Nah, itu memang karena negara kerajaan memang sangat menarik gitu. Kebijakan itu, kebijakan pendidikannya semuanya tersentral ya.
Artinya nggak kayak kita fleksibel. Jadi di sana itu lebih terstruktur aja, lebih rinci. Kalau kampus A berarti di kampus B juga begitu. Kalau di tempat kita di kampus A misalnya A, belum tentu di kampus B tetap bisa jadi A, nggak bisa. Jadi memang karena kerajaan mungkin punya legacy ataupun struktur kebijakan yang rigid gitu. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan terakhir nih kemungkinan. Oh ya, sama ini. Di sana kita bisa part time nggak? Barangkali kita mau Iya nambah. bisa. Saya selama studi itu part time. Ini saya kerja di kantor namanya Research Group of Public Policy. Jadi keseharian saya bukan kuliah malah di kantor itu buat mendapat pengalaman, mendapat tambahan uang gitu ya. Jadi itu lumrah lah, namanya juga mahasiswa kan Iya. kebutuhannya banyak gitu. Jadi saya Dulu selama ya, Mas. jadi selama studi itu pasti mencari uang tambahan. Jadi kebetulan karena ruang lingkup kerjanya itu sesuai dengan bidang kita. Jadi saya lebih berkecimpung di dunia akademik. Jadi kerjaan saya dulu managing editor. Managing editor itu dia lebih ke memaintain website jurnal, kemudian kita mereview paper-paper yang masuk gitu ya. Itu kan pekerjaan yang memang di hobi kita sekali gitu. Jadi memang saya menikmati. Iya, jadi memang bisa di pekerjaan apapun ada. Maksudnya mau yang kerja keras, yang kerja kasar atau kerja di kampus, atau memang kita menjadi asisten research, menjadi asisten peneliti, ya bisa jadi. Jadi banyak alternatif. Kekhawatirannya adalah kalau kita kerja di luar kampus itu biasanya masalah bahasa gitu ya. Mungkin masalahnya di situ aja. Tapi biasanya kalau teman-teman yang sudah dapat beasiswa jarang sih yang mau part time. Kayaknya udah cukup deh dari beasiswanya. Udah, ini tuh aja sih yang mau ditanyain oleh teman-teman IP. Udah sisanya udah kejawab semua dengan jelas pokoknya. Mungkin ada 1 menit 2 menit lagi Mas, patah 2 kata buat penyemangat adik-adik yang mau ngajutin kuliah di luar negeri. Oh iya, jadi saran saya tetap peluang beasiswa luar negeri itu sangat banyak. Kita itu sedang kalah dengan orang-orang di luar sana. Artinya saya sangat pastikan bahwa teman-teman saya yang dari Cina, dari yang lainnya itu sangat cepat mendapat informasi masalah beasiswa. Artinya apa? Kita itu sebenarnya punya peluang, hanya saja kita enggan buat apply. Peluangnya itu kan gede sebenarnya. Apalagi beasiswa luar negeri itu kan. Jadi saya katakan tadi di Thailand aja misalnya ada beberapa peluang kampus nggak hanya di negara, bisa jadi di pemerintahan, bisa jadi di kampus gitu. Atau bisa jadi beasiswa research. Jadi banyak dan itu rata-rata orang Cinanya banyak juga. Artinya memang mereka lebih cepat dalam mendapatkan informasi itu. Saya sarankan kita jangan mau kalah dong. Maksudnya semua beasiswa itu kita bisa apply. Sehingga saran saya kita persiapkan dengan matang. Bagi teman-teman yang sekarang mau apply beasiswa, maka ini dah waktunya tahun ini. Karena ini di bulan 5 sampai 12 itu adalah waktu persiapan kita menyiapkan dokumen. Sehingga nanti di bulan 1 itu semua beasiswa sudah buka, kita bisa apply di beasiswa mana saja. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Agus atas informasinya. Ya. Selamat berbuka puasa.